Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. شكرا. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas kelanjutan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz, masih berkaitan dengan pembahasan sholat berjamaah. Sekarang masuk poin ke-11 dari pembahasan kita, yaitu orang yang datang ke masjid di saat imam sudah selesai sholat. An Sa'id ibn Musayyib, atau yang bacanya Ibnul Musayyab, qala, dia berkata, hadara rajulan minal ansari al-mautu faqala inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila as-salati lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataba Allah azza wa jalla lahu hasanatan wa lam yadha' qadamahu al-yusra illa hatta Allah azza wa jalla anhu sayyi'ah falyuqarrib ahadukum aw liyubahid fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu fa in atal masjida wa qad sallu ba'dhan wa baqiya ba'dun shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadhalika fa in atal masjida wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadzalika. Berkata Sa'id bin Musayyab bahwa ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang berada dalam detik-detik kematiannya. Lihat, ini di saat-saat terakhir menjelang kematian. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Yaitu dia ingin mengajarkan orang-orang tentang sebuah hadis. Maka dia katakan, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang tidak akan kusampaikan kepada kalian kecuali
berharap untuk mendapatkan ridha Allah. Hadis tersebut kata sahabat ini, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti mengangkat baginya atau menulis baginya satu kebaikan. Dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melainkan pasti Allah akan menghapus satu kesalahan darinya. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu memilih tempat yang dekat dengan masjid atau jauh dari masjid. Jika ia datang ke masjid lalu sholat berjamaah, niscaya diampuni dosa-dosanya. Jika dia datang ke masjid sedang mereka sudah mengerjakan sebagian sholat alias masbuk dan tertinggal sebagian yang lain, maka hendaklah dia sholat mengikuti mereka, lalu dia menyempurnakan sisa sholat tersebut. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan mereka yang sholat duluan. Dan jika dia datang ke masjid sementara mereka semua sudah selesai mengerjakan sholat, lalu dia menyempurnakan sholat yang ketinggalan, maka yang demikian itu sama pahalanya dengan mereka. Dan di sini ada catatan. Catatannya adalah bila seseorang biasa ke masjid tepat waktu, lalu karena ada suatu urusan entah itu buang hajat yang menyebabkan dia lama, ternyata sampai ke masjid orang sudah selesai sholat, maka dia sholat aja, ya, karena dia tetap terhitung dapat pahala yang sempurna. Apalagi dapatnya setengah, selama tidak disengaja. Ya, tidak sengaja setiap hari masbuk. Kalau setiap hari masbuk, 5 waktu masbuk terus, berarti memang dia sedang memelihara ayam potong. Karena memelihara ayam potong itu bikin sibuk. Atau pelihara kambing. Atau dia lagi suntik vaksin ayam kecil-kecilnya. Kalau ini namanya disengaja, tentu pahalanya berkurang. Nah, yang disebut dalam hadis ini yang tidak disengaja dalam artian ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, seperti buang hajat atau makan dulu. Kalau sudah siapkan makan, sedangkan kita lapar, maka kita makan dulu sampai selesai. Ternyata selesai makan kita orang sudah sholat setengah jalan. Masuk aja, karena pahala tetap sama. Ya, tentunya makan di situ makan yang memenuhi 2 syarat. Jadi ada 2 syarat seorang itu menunda sholat karena makan. Pertama, sangat-sangat lapar. Artinya lapar, betul lapar. Yang kedua, makanannya sudah disajikan. Kalau salah satunya hilang, maka tidak perlu menunda sholat.
Seorang ini sudah kenyang makan bakso. Orang udah siapkan makanan untuk makan malam. Dia tidak lapar sebenarnya. Dia hanya ingin nambah. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Dia pergi sholat kalau yang seperti ini. Atau dia lapar tapi makanan belum disajikan. Belum disajikan makanan. Ternyata sudah komat. Maka sholat dulu. Paham gak? Jadi syaratnya boleh menunda sholat karena makan itu ada dua syarat. Bukan dua keadaan tapi dua syarat. Salah satu tidak boleh hilang. Pertama apa tadi? Sangat lapar. Artinya dalam kondisi lapar gitu. Yang kedua, makanan sudah disiapkan atau disajikan. Gitu. Salah satunya hilang maka tetap sholat pada waktunya. Baik. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma raha fawajada an-nasa qad sallaw a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid, ternyata dia mendapati jamaahnya sudah selesai sholat. Orang ini, kata Rasulullah SAW, niscaya Allah tetap memberinya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya dan mengikuti. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan sholat berjamaah. Walaupun kita masbuk tetap dapat pahala yang sempurna. Sekali lagi catatannya adalah ini bukan kebiasaan. Justru kebiasaannya dia selalu sholat tepat waktu. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau nambah dengan pertanyaan? Kasus ini nggak ada. Oke, kita lanjut. Yang kedua, orang yang masbuk harus mengikuti imam dalam segala keadaan. Nggak boleh karena dia ketinggalan satu rakaat, dia sujud ruku sendiri baru ngikutin imam. Tidak boleh. Dia harus ikuti langsung imam. Adapun yang kurang ditambah di akhir. Bukan bayar cash di awal, tapi ditambah di akhir. Ya. An Abi Hurairah, an Ali bin Abi Thalib wa Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda,
apabila seorang di antara kamu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan imam berada dalam satu gerakan, maka lakukanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Kalau dia ruku, ya ikut ruku. Kalau dia sujud, langsung sujud. Adapun permasalahan batas minimal berapa dia dapat, dengan apa dia dapat satu rakaat, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi ini kita bahas keadaan seorang makmum ketika mendapati imam dalam keadaan apapun, dia langsung ikut. Misalnya imamnya lagi tahiyat pertama, dia takbir sekali, takbiratul ihram, lalu takbir intiqam, duduk tahiyat langsung, walaupun belum terhitung dapat satu rakaat. Jadi ini yang dimaksud, hendaklah dia melakukan apa yang dilakukan imam. Baik. Berarti kalau imamnya lagi ruku, kita langsung ruku. Tapi ingat, sebelum ruku takbiratul ihram dulu, baru takbir intiqal. Berarti 2 kali takbir. Bagaimana kalau imamnya tahiyat akhir? Ya langsung tahiyat akhir aja. Nanti sisanya 4 rakaat ditambah sendiri, biar terhitung dapat pahala sholat berjamaah secara sempurna. Kalau sebagian yang jamaah masuk juga ada virus imam dengan tawar. Harusnya ikut tawar. Yang tidak boleh ikut imam itu cuma satu, salam. Semua perbuatan imam diikuti. Walaupun kita dapat 1 rakaat, tapi imamnya duduk tawaru, kita ikut tawaru. Ikut imam kan? Fal yasna kama yasna'ul imam. Kecuali ada keterangan lain yang menunjukkan ada amalan tertentu dalam sholat tidak perlu ikut imam, seperti salam. Kecuali itu. Nah, yang lain nambah pertanyaan biar lebih lanjut. Antum dananya. Kalau ada Nggak perlu. Sholat yang tidak dikerjakan sebelumnya tidak perlu diqadha. Ada dalil nggak untuk diqadha? Nggak ada. Yang diqadha itu sholat yang kita tinggalkan karena tidak sengaja. Ini sebelum itu sengaja atau tidak sengaja? Masa 2 tahun udah sengaja? Masa 10 tahun udah sengaja? Tentu sengaja mereka tinggalkan sholat. Yang ini taubat nasuha saja. Taubat nasuha, semoga Allah bisa menutupi kekurangan sholat kita dengan sholat-sholat sunnah lain. Beberapa sholat yang kita tinggalkan yang akan kita qadha banyak sekali. Maka saya tanya begitu kan, yang tidak bersolat, Ya berapa? Ya ini tidak bisa ditentukan. Itulah kita bicara dengan dalil. Kalaupun ada pendapat, hanya pendapat saja. Kalau iya. Memang ada sebagian berpendapat demikian, harus diqadha. Tapi ini pendapat yang lemah, tidak punya dalil. Tidak punya dalil. Nah, ada lagi? Antum mau nanya? Nambah lagi sih. Masuk ke masjid. Kecuali datang antum ke masjid jadi fitnah. Fitnah dalam artian gini, oh ternyata boleh sholat di rumah.
Atau ternyata boleh kita sholat menunda-nunda kayak Pak Ustadz gitu. Kalau sampai begitu pikiran orang, maka pulang sholat di rumah. Agar orang tidak terpengaruh dengan sikap terlambat kita. Tapi kalau kita tidak punya pengaruh, ya ke masjid. Tetap ke masjid. Ya, iya. Sama. Kan tujuan antum ke masjid mau sholat berjamaah. Qadarullah ternyata sudah selesai sholat. Iya. Kan tadi hadisnya jelas. Ada lagi. Kemudian pas itu kita dapat satu fase. Ada sebagian kalau itu belum baca pakai itu Nggak sah. Iya. Ya, betul. Yang mengatakan demikian karena dia juga menanyakan dalil kepada kita. Tidak ada sebutan ya, man adraka raka'atan. Tidak disebut man adraka ruku'an. Tapi raka'atan minas salati. Itu. Siapa yang dapat rakaat bukan ruku', maka mereka mengartikan dapat satu rakaat bukan dapat ruku'. Gitu. Paham gak ini? Ya. Itulah terjemahan sebagian orang dan itu sah-sah saja berpendapat demikian. Bagaimana rakaatan tadi bisa diartikan ruku'? Maka lihat hadis yang lain. Di mana ada sahabat namanya Abu Bakar. Dia sholat karena yang dia pahami hadis siapa yang dapat satu rakaat tadi adalah ruku'. Maka dia pun ruku' sambil jalan. Nabi lagi ruku' di depan tuh. Dia kepengen dapat satu rakaat dengan mengejar ruku', maka dia sambil jalan. Ruku' sambil jalan. Ini menunjukkan bahwa rakaatan dalam hadis tadi dipahami oleh para sahabat dengan apa? Ruku'. Paham kan? Berarti masalah perbedaan itu di mana? Memahami kalimat rakaatan. Gitu. Makanya sebagian mengatakan tidak sah dapat satu rakaat karena dapat ruku. Karena kan tidak baca Al-Fatihah. Ini sah-sah saja dia berpendapat demikian maksud saya gitu. Tapi pendapat ini butuh dibantah kan? Dibantah. Gimana cara bantahnya? Kita keluarkan makna ini kepada makna ruku dengan melihat tingkah laku para sahabat. Begitu sahabat ini sampai ke ruku, sampai ke sof sholat, Nabi SAW bangkit dan dia pun bangkit. Selesai sholat, Nabi berkata kepada dia, la ta'ud, jangan ulangi. Jangan ulangi di sini, jangan ulangi jalan sambil ruku, atau jangan ulangi rakaat itu. Ya kan? Yang sekarang pertanyaan saya dulu. Tadi Nabi mengingkari nggak sholatnya? Mengatakan sholatnya batal nggak? Tidak. Oke. Sekarang kalimat la ta'ud diartikan jangan ulangi rakaatmu ini karena ini udah sah. Itu maksudnya. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, jangan ulangi. Jangan dalam artian jangan lagi kau ruku sambil jalan kayak gini ya. Mana yang benar? Yang benar yang pertama, jangan ulangi rakaatnya karena memang sudah sah. Dan tentu lihat perbuatan para sahabat sepeninggalan Nabi SAW. Itu dia dalilnya. Bagus pendapat itu. Kalau salah, Hasan memasukkannya dalam kitab mereka. Fikih Hasan. Ya karena bukunya ada di rumah saya. Anak baca itu tentang soal jawab ya. Bagus bang, ilmiah. Ilmiahnya saja kita butuh usul fikih, qaidah fiqhiyah untuk membacanya. Usul fikih tadi, ketika satu dalil kita
tidak bisa memahaminya dengan pemahaman yang jelas, maka dibawa ke hadis yang. Nah, kan itu kitabnya orang Persis. Sebagian ustadz kita berpendapat dengan pendapat itu. Dan itu saya katakan tidak tercela dia berpendapat, tapi kita harus butuh bantahan secara ilmiah saja. Masalahnya kalau masalah Fatihah ini, sebenarnya kita kalau habis baca kita itu kita diam aja, Pak. Dengan jadi imam baca Fatihah, kan langsung percaya Quran. Sebagian kita ada kita dikasih Fatihahnya amin, kita bilang kan dia langsung baca ayat gitu. Ikuti bacaan imam. Baca imam. Iya, ketika imam sudah baca kita diam. Ketika imam sudah baca, misal waradhdallin, nah ada jeda kan, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim seterusnya, maka kita diam. Dalilnya qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan ma'mum. Ringan kan? Milih yang ringan itu. Walaupun ada ijtihad Abu Hurairah, imam lagi baca surah, dia baca Al-Fatihah sendiri di belakang. Faham gak? Ya, tidak ada jeda antara Al-Fatihah dengan surat itu. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu baca sendiri Al-Fatihah. Enggak harus. Ya, nggak boleh juga kita baca Fatihah itu kita baca ayat. Iya, karena kan ayat keumuman ayat Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Jika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan. Gitu. Dan perhatikan. Tajwid, ya. Sebagai penggantinya kita baca Al-Fatihah, apakah kita setelah Al-Fatihah berjalan Karena antum niat sholat sendiri, ya imamnya baca Al-Fatihah, antum sendiri baca juga di belakang. Kan ada niat sholat sendiri. Ya niat sholat sendiri. Karena kesalahan imam yang sampai merubah makna terhadap Al-Fatihah membatalkan sholat. Kecuali antum tahu imamnya memang dia usaha untuk belajar tajwid, kalau dia salah, itu lain cerita. Atau memang dia tidak bisa menyebut beberapa huruf, dia mungkin cadel atau apalah gitu, maka tetap ikuti. Nah, dia juga kesalahannya apa? Kalau kesalahannya cuma panjang pendek, artinya panjang yang mat tabi'i dipanjangkan lebih, maka sah sholat di belakang. Yang menjadi masalah imam itu dia tidak menjaga tumakninah dan baca Al-Fatihahnya belepotan. Dan banyak hal yang membuat belepotannya itu karena memang dia sengaja tidak belajar. Nah, antum yang ini, antum mau nanya? Iya. Iya, jangan keseringan berarti udah. Iya, kalau sakit enggak masalah. Enggak apa-apa. Karena itu kan sakit. Yang kita maksud di sini yang selain daripada yang darurat seperti itu. Seperti pekerjaan. Pekerjaan yang bisa ditinggalkan. Kalaupun pekerjaan itu ditinggalkan ada kerugian, cuman kerugian dikata-katai orang aja. Jangan sampai ada sebuah kegiatan yang kita sudah tahu akan buat kita masbuk,
kemudian tetap kita lakukan kegiatan itu. Maka di manage dulu dari awal. Pentingkan dulu sholat, baru yang lainnya. Baik. Usaha apa tuh? Tinggalkan aja membeli. Kecuali pembelinya kalau tidak dilayani dia mati. Karena ada yang menunda sholat karena menyelamatkan nyawa orang, seperti dokter. Dokter kan, kalau lagi adzan dia lagi operasi, tinggalin dulu pergi gitu, ya matilah orang. Atau dia lagi operasi orang lagi melahirkan, itu adzan maghrib, ayo kita bubar sebentar. Gimana anaknya bisa manggil, dok, aku belum keluar dok, gitu. Gimana? Biasanya kalau dia bilang ujiannya seperti dia usaha nih dari pagi banyak beli gitu kan, pas ngajar datang gitu ya waktu gitu kan. Iya. Iya. Itu kasus yang kita hadapi bersama lagi dagang. Sering banget. Sama. Dan seringnya tuh pas waktu sholat. Pas waktu sholat, betul. Karena memang itu, karena begini, para customer itu banyak yang tidak sholat, makanya mereka datang pada saat sholat. Saya itu ngomong gitu. Saya itu iya, di pasar pasti. Kalau seperti itu kondisinya, suruh jaga yang perempuan. Karena perempuan kan tidak wajib sholat di masjid. Oke. Kalau khawatirnya gini, kalau antum menjaga toko di saat wajibnya sholat, bertransaksi di saat kewajiban itu ditegakkan, bisa saja itu jatuh haram hasil transaksi. Contoh, orang transaksi di hari Jumat pas imam naik mimbar, itu hasilnya haram walaupun dia jual yang halal. Ya, karena diharamkan bertransaksi duniawi ketika akhirat ditinggalkan. Iya. Oke, itu namanya pertimbangan. Tapi kadang pertimbangan itu juga diselipkan syubhat di dalam. Ya, gini ikhwan. Ketika hak Allah dan hak manusia dihadapkan dalam satu waktu, maka hak siapa yang didahulukan? Hak Allah. Tapi ingat, di sana ada kasih sayang dan rahmat Allah. Bila nyawa manusia tidak terselamatkan kecuali dengan cara menunda hak Allah, maka tundalah hak Allah untuk menyelamatkan nyawa. Faham kan sampai sini? Tapi kalau tidak berkaitan dengan nyawa, maka hak Allah yang didahulukan. Contoh misalnya ada orang pingsan, masih sempat dibawa ke rumah sakitnya, orang bisa insya Allah selamat. Antum harus keluar dari sholat untuk membawa dia ke rumah sakit. Maka tundalah sholat untuk menyelamatkan dia. Ya jangan, ya udahlah qadarullah dia mati gitu. Enggak, antum tolong dulu dia. Demikian juga tadi, antum punya apotik. Ternyata orang yang datang beli pas duhur. Kalau antum tidak segera bayar, jualkan obatnya ke dia, mungkin istri dia yang lagi dioperasi di rumah sakit akan mati. Kondisi seperti ini boleh menunda sholat. Tapi kalau cuma jual boneka, jual odong jual apalah, bubur ayam gitu, insya dia masih banyak lalapan di samping. Apa-apa, man taraka syai'an lillah wa dhallahu khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu untuk kepentingan hak Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Itu dia. Jadi kalau itu pasti nggak ada. Emang gitu terus. Tapi insya Allah kalau antum berjibaku, insya Allah dia akan berubah. Seperti perkataan saya kepada teman-teman yang narik Grab. Kan pas orderan tuh pas sholat zuhur. Ya udah antum kasih tahu ke customernya. Sholat dulu ya bang. Iya. Insya Allah si orang paham. Sholat kok. Ya anak beberapa kali jalan dengan orang Nasrani. Tapi anak enggak Grab ya. Enggak. Anak jalan touring gitu. Waktunya sholat. Sholat bang. Sholat. Dia suruh kita sholat. Dari pagi uang bersih juga orang setting pasal itu kain mau diganti data aja ada begitu pasti itu lari begitu ya ada tinggal sekarang Balik lagi. kalau anak sholat kan lagi udah ada nih kan Nah apa-apa biarin aja. karena udah kita Iya. Jadi hal-hal seperti itu. Memang ini ujian juga di Parung ini. Parung ini udah dapat customer itu sudah sulit. Apalagi langganan. Pindah ke lain orang lain. Itulah ujian untuk. Ujian untuk berat. Anda hanya menyampaikan materi dan teori. Tapi di lapangan antum tahu kondisi antum. Tadi Anda sudah gambarkan. Kalau tidak ada nyawa yang melayang, maka biarkan aja. Tapi kalau ada nyawa yang melayang, selamatkan nyawa itu walaupun hak Allah ditunda. Mana dalil hak Allah ditunda untuk menyelamatkan nyawa? Sallallahu alaihi wasallam pernah disibukkan oleh Bani Quraidah. Pagi, siang, sore, maghrib, nggak bisa sholat. Sampai Nabi berdoa semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Mereka menghalangi kita dari sholat wusta, sholat asar. Maka waktu itu Rasulullah sholatnya kapan? Setelah Isya, dirapel. Ini bukan tunda satu sholat ini. Bukan tunda jadi masbuk. Tunda semua sholat. Zuhur, asar, maghrib, Isya dilakukan dalam satu waktu. Yang kita kenal selama ini jamak takdir dan jamak takhir itu sholat siangnya siang, malamnya malam. Ini enggak. Yang siang pun dirapel di malam. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa. Perang masalahnya. Melawan Bani Quraidah. Nah, melawan Bani Quraidah setelah perang Khandaq atas pengkhianatan mereka. Yahudi. Sampai mereka pada akhirnya mereka dikepungkan. Baik, ada lagi. Termasuk tergantung masjid itu ada imam rawatib. Kalau tidak ada imam rawatib maka berjamaah lah, karena berjamaahnya lebih utama. Tapi kalau ada imam rawatib sholat sendiri-sendiri, jelas lebih utama karena tunanya. Tapi apakah boleh jamaah juga? Boleh-boleh aja. Baik. Nah, lanjut ya. Ya lanjut lagi. Orang yang ruku di belakang shaf. Ini hadisnya tadi yang ruku sambil jalan. An Abi Bakrah annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraqa'a qabla an yasila ila as-saf فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. Ini kalimat tadi.
dari Abu Bakrah, ini sahabat yang ruku sambil jalan tadi. Semoga Allah meridainya. Bahwa ia pernah mendapati Nabi SAW sedang ruku. Lalu ia pun ruku sebelum sampai ke shaf. Kemudian kejadian tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, mudah-mudahan Allah menambah antusiasmu, semangatmu. Dan jangan lagi kau ulangi. Nah ini dia kalimat jangan kau ulangi. Pertanyaannya, Nabi mengingkari enggak jalan sambil ruku tadi? Artinya Nabi mengatakan sholatnya batal kan? Enggak kan? Oke. Kalau itu aja dapat, apalagi yang tidak sambil jalan. Kemudian kalimat wala ta'ud itu multi tafsir. Jangan ulangi rakaat itu karena itu memang sudah sah. Atau jangan ulangi perbuatan sambil jalan tadi. Ruku sambil jalan. Kalau dilihat dari perbuatan sahabat yang lain, coba berkataan Atha annahu sami'a Ibnu Zubair. Maksudnya Abdullah bin Zubair. Alal mimbar yaqul. Dia berkhutbah di atas mimbar. Idza dakhala ahadukumul masjid wan nasu ruku'un falyarka' hatta yadkhula thumma yadubbu raki'an hatta yadkhula fi as-saff fa inna dhalika sunnah. Masyaallah. Abdullah ibnu Zubair menegaskan di atas mimbar, apabila di antara kamu masuk masjid sementara jamaah sedang ruku, maka rukulah sampai kamu masuk ke dalam masjid. Kemudian kamu berjalanlah sambil ruku hingga masuk ke shaf. Perkataan Abdullah ibnu Zubair ini setelah Nabi wafat atau Nabi masih hidup? Setelah Nabi wafat. Berarti hukum yang dilakukan oleh Abu Bakrah tadi terhapus enggak? Tidak terhapus. Karena ini sahabat memahaminya sunnah. Tapi apakah kita bisa melakukannya di sini? Jangan kata ruku sambil jalan. Antum mau bangun masjid aja sulit. Ya enggak? Saking sulitnya. Tapi ini kita berbicara tentang hukum orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Satu lagi, an Zaid bin Wahb qala kharajtu ma'an Abdullah yani Abdullah bin Mas'ud min darihi ila al-masjid falamma tawassatna al-masjid raka'a al-imam fakabbara Abdullah wa raka'tu ma'ahu thumma mashayna hatta intahayna ila as-saff hina rafa'a al-qawmu ru'usahum falamma qada al-imamu as-salat قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. Nah ini dia. Diperkuat perbuatan Abdullah bin Mas'ud bahwa ruku sambil jalan itu masih boleh. Dikatakan oleh Zaid bin Wahab, aku pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya menuju ke masjid. Tatkala kami sampai ke masjid, sudah berada di tengah-tengah ruangan masjid, imam langsung ruku. Maka Abdullah bin Mas'ud pun ruku sambil jalan. Aku pun ruku bersama beliau. Sehingga kami tiba di shaf. Lalu orang yang sholat berjamaah tadi mengangkat kepala mereka dari ruku. Selesai imam sholat, aku ingin berdiri. Karena aku tahu aku belum dapat satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud menarik tanganku dan membuat aku duduk
Kemudian selesai sholat dia katakan, sungguhnya engkau telah mendapatkan 1 rakaat. Tadi di rakaat pertama berarti mereka sambil jalan. Ya maka tidak perlu nambah rakaat. Kalau dia dapat rakaat kedua berarti nambah 1 rakaat saja. Begitu seterusnya. Sudah jelas tidak? Ya, berarti kalimat la ta'ud kata Nabi tadi, tak usah kau ulangi rakaat ini karena sudah dapat 1 rakaat. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Antum. Jika masih ada soft sekitar 2-3 orang atau 4, mungkin seorang tidak apa boleh. Ulang. Masih ada soft kosong sekitar 2 orang atau 3 orang. Batal sholatnya sendiri. Menyengaja apa? Batal. Iya. Mampu. Enggak. Batal. Ini sering terjadi kan? Harusnya dia ke depan. Enggak boleh dia kosongkan soft. Kecuali tidak ada lagi tempat, maka dia berdiri sendiri di belakang. Nah, dari menegakkan Ya betul. Karena lupa tadi. Tentang orang yang datang sendiri di belakang. Nanti insya Allah. Tapi saya ingat anak batal sholat. Ada lagi? kalau diilustrasikan kan mereka kalau gitu misalnya untuk lagi jadi makan itu dalam yang sih gitu udah rukuk anda berarti pas begitu itu pas rukuk sambil sini Iya. Berarti antum jalan nyamping. Iya. Tapi kalau pintu dari sana jalan ke depan. Kalau dari sini jalan nyamping. Sambil ruku. Sambil antum merapatkan softnya. Antum mempraktekkan. itu sekiranya agak jauh mas Ustaz bicara sama Diprediksikan aja. Ya kalau jauh sekali dan kita tidak dapat berdiri sama imam, ya kita jangan tunggu aja imamnya berdiri bertian. Langsung nanti sambung rakaat berikutnya. Kan tadi disebutkan watawassatuna al-masjid. Kami berada di tengah masjid. Dan pada saat itu Masjid Nabawi ya tidak seluas sekarang. Cuma lu bayangkan kita ruku dari depan Masjid Nabawi kota. Ditengok sama askar ini ngapain? Dulu kan coba antum masuk raudhah segitulah masjid. Itu pun ada yang ditambahin itu oleh orang Turki. Ya, antum masuk raudhah segitu masjid itu. Maka pantas kan mereka tawassal dengan masjid. Nah, kalau ada jamaah yang datang ke sholat saat apa terus sok yang perapatan yang dari belakang, kecuali dari belakang nggak ada maka dari kanan, atau yang dari kiri kalau memang dia keluar di kiri kan. Misalnya di sini ada satu, dia mendekat kiri. Jelas? Ya kalau ada yang di belakang dari belakang. Nah, ada. Atau cukup. Lanjut ya. Masih ada 5 menit lagi. 5 menit ada yang bertanya. Antum mau nanya lagi. Biasa antum bayar aja antum. Soalnya kasus di masjid dia banyak sekali. Entah imamnya beginilah begitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar di masjid Pasar Parung. Karena di tempat lain kita ya gitulah ceritanya. Jangan kata di orang awam, di tempat ikhwan aja kita diusir. Ya kan? Ujian buat kita. Dan ujian buat antum juga. Ya.
Masya Allah kita disuruh belajar oleh Allah. Bukan hanya sekedar untuk memperbaiki diri orang, tapi untuk memperbaiki diri kita dulu masing-masing. Terus saya kira cukup ya. Ini udah kemalaman ini. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.